Pemirsa Hasanah, tahukah Anda amal soleh seperti apa yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut saya sih yang paling saya suka itu, shodaqah aja. Habis itu menurut saya semua orang bisa, paling mudah, paling kalau punya uang saku sisa bisa dikasih. Puasa Senin Kamis sih. Ya karena, itu kan sembari latihan juga untuk menyambut Ramadan. Oh, kalau saya sih sebenarnya paling suka ngasih sedekah sih, Pak. Sama pengabdian masyarakat juga saya suka. Alasannya apa tuh? Alasannya karena pengabdian masyarakat itu langsung skalanya besar, Pak. Langsung ke masyarakat luas. Bismillah, untuk saat ini sih saya berusaha untuk selalu bersedekah, bersodakoh, rutin apalagi kalau tiap hari Jumat ya. Membantu sesama itu kan pahalanya insya Allah berkah dan banyak. Aku biasanya selain sholat yang pertama, itu aku suka banget sama ngaji. Setiap selesai maghriban atau isya, jadi sekalian malam gitu sebelum tidur. Sama juga sedekah per bulan itu aku rutin. Sebenarnya amal soleh itu semuanya baik. Masing-masing punya bobot dan kelebihannya sendiri-sendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amal soleh terbaik bagi kita dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana amalan soleh itu dipelihara. Maka amalan yang kontinu walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang rutin, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukmin Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, tidak. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau Shallallahu alaihi wasallam lakukan. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam amalan salat malam. Pada amalan yang satu ini, beliau menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, ajak, walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Terkait dengan keterangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para ulama menjelaskan dengan gamblang maksud amalan sedikit tapi rutin ini. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini adalah agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan dan berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Beliau pun menjelaskan amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang terus-menerus dilakukan kontinu. Beliau pun melarang memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja. Terkait dengan hal ini, Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah mencela Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhum. Dalam sabdanya, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya dulu para generasi terbaik Nabi selalu beramal secara kontinu. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan bahwa Aisyah ketika melakukan suatu amalan, beliau selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Al-Hasan Al-Basri mengingatkan, wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Jika setan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya, setelah itu malah melakukannya sesekali saja, maka setan pun akan semakin tamak untuk menggodamu. Wallahu a'lam.